Tuhan. Engkau saja terus yang disanjung. Engkau saja terus Tuhan yang ditinggikan dari segala usia di seluruh penjuru muka bumi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan, Kau yang kami sanjung. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Mari lebih lagi nyatakan hanya Dia Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. Mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama, mengakui lebih lagi. Ku sanjung. Silakan. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang Yesus, Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di rumah-Mu, memuji memuliakan Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan, bahkan kami beroleh yaitu satu kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Mengingatkan kami, menumbuhkan iman kami, memberikan kami jalan keluar dan kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi tantangan demi tantangan yang ada.
Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom Aleichem, Besem Yosua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, di depan kita ada perjamuan. Tiap bulan kita ingat perjamuan. Bapak Ibu, makna perjamuan ini jangan sampai menjadi yang sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena apa? Banyak orang-orang Kristen modern ini saya anggap tidak merasakan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Zaman belum ada hosti yang ada ayat Bapak Ibu. Zaman dulu kita terima roti, terima anggur, kita berdoa. Tuhan ampuni segala dosaku, ampuni segala kesalahanku. Kalau sakit Tuhan tahirkan aku. Baru makan tubuh dan darah Yesus. Tapi zaman modern tidak demikian. Begitu menerima hosti langsung posting. Jebret Bapak Ibu. Nggak doa. Yang dimasukkan ke status. Lalu apa? Ayat diambil. Kebetulan ayatnya bagus dia senang. Kalau ayatnya nggak bagus pasti nggak senang. Tapi nggak ada ayat nggak bagus. Ayat semua pasti bagus. Nggak ada pembuat anggur itu Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, atau Yohanes 1 ayat 1. Nggak mungkin, pasti dipilih yang bagus. Kenapa? Kalau diurut, Bapak Ibu, Anda terima Yudas gantung diri. Bagaimana? Bapak Ibu, ingat ini bukan jamsi, bukan sesuatu yang apa, ini bisa menjadi peringatan, ya. Tapi itu bukan sesungguhnya itu. Ketika menerima tubuh dan darah Yesus, seperti pujian tadi, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur enggak kita? Bersyukur apa? Ya, kita bilang nyanyi bersyukur tapi ngomel, duit gak ada mulai marah-marah, pelayanan jadi kendor, lalu apa? Rumah tangga gak harmonis. Bapak Ibu, karena kita gak jelas apa sih namanya perjamuan yang kita lakukan setiap bulan. Kita ngucap syukur, apa sih ucapan syukur itu? Apa syukur karena duit banyak, karena kita dapat rezeki hari ini. Bukan itu. Ucapan syukur itu justru di tengah-tengah tantangan, engkau tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Ucapan syukur dalam bahasa Yunani dikatakan eukaristia. Eukaristia, kalau kita dulu mantan dari gereja lama, dikatakan perjamuan itu disebut misa ekaristi. Ekaristi itu adalah tubuh Kristus. Berarti mengucap syukur mengingat salib Kristus. Ucap syukur itu mengingat Kristus yang mati untuk kita. Bapak Ibu, masalah ada, yes. Seperti lagu yang di aransemen sama orang Amerika dikatakan ku tak ingkar. Dia itu menyanyikan kata-kata itu ketika dia mau mati. Keluarga yang dimatiin satu persatu sampai terakhir dia sendiri. Lalu di aransemen menjadi mengikut Yesus keputusanku. Anda nyanyi di sini dengan sukacita. Tapi yang mengatakan kata-kata itu orang dalam keadaan mau mati dibunuh karena iman. Bapak Ibu, ucapan syukur itu bukan karena duit banyak. Apalagi sekarang keadaan resesi, keadaan dunia ini panik. Ya, bahkan saya dengar pendeta khotbah, ini udah zaman akhir. Nanti bulan Juni, bukan Juli, bulan Agustus, bahaya Indonesia. Anda jangan imani bahaya. Anda imani Tuhan kita dahsyat. Tadi dikatakan Tuhan itu sangat baik. Dikatakan hari-hari diciptakan baik. Anda tahu kenapa orang Yahudi kalau menikah itu hari Selasa? Anda pernah berpikir enggak? Kenapa hari ketiga? Coba nanti cek di dalam kitab Kejadian. Yang pertama kata tov itu 1 kali. Hari pertama. Hari kedua tov itu 1 kali. Hari ketiga tovnya itu 3 kali. Bapak Ibu, kata-kata baik itu sampai 3 kali. Makanya kalau dia menikah hari Selasa. Karena itu disebut hari yang baik. Kita bukan begitu. Ya, tapi perkataan itu diambil sama orang Yahudi sebagai anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baca yuk 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur. Salib itu kita selalu ucap syukur. Anda pakai kalung salib, bisa mengucap syukur enggak? Pakai anting salib, bisa mengucap syukur enggak? Ya, kenapa? Nah ini kelebihan, kita baca kalau ayat bisa dibuka. Ayo baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pemberitaan salib itu kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Binasa itu apa? Kematian kali kedua. Bapak Ibu, orang Kristen itu mati 1 kali tapi lahir 2 kali. Mati secara daging, yes semua mati secara daging. Tapi lahir 2 kali, lahir secara daging dan kedua lahir secara rohani. Kalau orang dunia yang tidak kenal Tuhan, lahirnya 1 kali, matinya 2 kali.
Satu kali lahir secara tubuh, mati dua kali secara tubuh dan mati yang disebut kebinasaan, yaitu neraka kekal. Bapak Ibu, di sini banyak orang gak mau masuk neraka kekal. Setiap orang, setiap agama kepingin memasuki yang namanya surga yang kekal. Perdebatan di medsos, katanya surganya beda-beda. No, surga itu cuma satu, neraka juga cuma satu. Tuhan cuma satu. Tuhan gak ada Tuhannya agama A, agama B, agama Kristen. Kristen pun yang apa, Pentakosta, Protestan. Lalu Tuhannya di sana main apa? Main ini Bapak Ibu, apa namanya itu? Futsal atau main ini? Apa sekarang lagi ngetren Bapak Ibu? Ya, padel. Padeli apa padel? Padel Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan begitu banyak. Itu konsep yang salah. Tuhan itu cuma satu, neraka cuma satu. Tapi bagaimana Anda bisa masuk ke sana? Kita bersyukur punya Tuhan yang memberikan solusi yang sangat luar biasa bagi kita. Apa itu Pak? Kita tidak diselamatkan karena agama Kristen. Anda diselamatkan karena beragama Kristen. Bukan. Anda diselamatkan karena Yesus yang menyelamatkan Anda dan saya. Kok bisa begitu Pak? Dikatakan dalam Kisah Rasul 4:12. Dalam kolong langit ini, dalam dunia tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Kecuali hanya di dalam Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena arti Yesus itu sendiri yang menyelamatkan umatnya. Jadi kata-kata Yesus, Bapak Ibu, artinya yang menyelamatkan umatnya. Nah, Anda diselamatkan, yakin gak? Kenapa Pak? Banyak pertanyaan. Ini timbul pertanyaan, saya pelayanan di mana-mana itu karena medsos itu membutakan umat. Medsos itu membawa kita mulai terbuang dari kebenaran Alkitab. Bahkan yang ngomong pendeta juga. Oh Tuhan bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak. Allah itu cuma satu. Yang satu enggak, Allah itu Bapa, Anak doang. Lalu bagaimana? Jemaat yang tidak belajar kacau. Lalu bagaimana Pak? Bingung. Saya ingin sampaikan Anda. Apakah agama bisa menyelamatkan? Tidak. Kok bisa? Saya ajarkan Anda. Agama itu tidak, kama itu kacau. Supaya enggak kacau, gua buat ini. Contoh pertama, peristiwa Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia malu. Karena apa? Hilang kemuliaan Tuhan. Dia malu. Dia cari daun pohon ara, diambil, dijadikan baju. Bapak Ibu, Anda pernah pakai baju dari daun pisang? Ibu-ibu, buat rok sepan dari daun pisang. Berapa lama kira-kira? 5 menit sudah hancur. Itulah Tuhan tahu. Lalu Tuhan potongkan domba. Dipotongkan domba, kulitnya dijadikan baju bagi mereka. Dan kulit domba itu sampai kapan? Sampai kekal. Contohnya, perkamen dari kitab Nabi Yesaya itu abad sebelum Yesus. Sampai sekarang masih ada di museum Israel maupun di Inggris. Bapak Ibu, berarti sekian ratus sampai ribu tahun itu gak rusak loh. Bapak Ibu coba perhatikan. Ini gambaran apa? Tuhan memberikan kekekalan. Dipotongkan domba. Yang kemarin dirayakan tetangga kita. Kenapa kita tidak pakai potong domba? Kita tidak pegang fotonya, kita pegang orangnya. Kok bisa begitu Pak? Anda pacaran, Anda pegang foto. Fotonya, pacar Anda di Amerika, ngomong sama foto. Ya, cium-cium foto, betul nggak? Setelah menikah, apakah Anda ngomong sama foto terus? Nggak mungkin, foto akan tidak dibuang tapi ditaruh Anda dengan pengantennya ini. Yesus begitu, dalam perjanjian lama itu foto. Bapak Ibu, sampai dia datang ke dunia, kita tidak pegang fotonya lagi dengan Yesusnya sendiri. Nah, kembali lagi. Setelah Adam dan Hawa jatuh, Anda lihat kenapa Kain dan Habel. Kain itu tidak diterima, tapi Habel diterima. Pernah Anda berpikir, apakah Habel memberikan buah yang bosok? Tidak. Dia memberikan yang terbaik dalam Alkitab. Terbaik dari buah-buahan. Hasil buah yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak terima? Sedangkan Habel memberikan korban domba, diterima. Bapak Ibu perhatikan di sini, ini gambaran agama itu seperti Kain. Pikirannya sendiri dia buat persembahan untuk Tuhan. Lalu apa? Tidak diterima. Sedangkan Habel mengikuti Tuhan, harus dengan korban darah, diterima. Berkembang lagi, peristiwa keluar dari tanah Mesir. Kenapa mesti domba dipotong oleskan di pintu rumah? Kok bukan buah-buahan? Atau dengan usaha melarikan diri. Bapak Ibu, ini gambaran harus ada korban. Kenapa? Karena manusia tak mampu menyelamatkan diri dari dosa dengan perbuatan baik. Loh Pak, kalau gitu sia-sia? Yes. Saya berikan contoh, berulang-ulang saya di tengah khotbah selalu saya singgung. Kenapa? Ini supaya umat tahu. Kenapa aku percaya Yesus pasti dapat keselamatan. Ya,
Bapak Ibu, sedangkan kalau tidak di luar Tuhan, kita tidak dapat keselamatan. Saya berikan contoh. Anggap aja ini tempat surga, ya, anggap aja tempat surga. Lalu di sana pintu yang gerbang besi yang luar biasa, ada CCTV dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Anda tidak kenal sama pemilik tempat ini, ya. Tempatnya ada pemiliknya, anggap aja Pak Roni, gembala saudara, ya. Anda sampai di sana, Anda bersihin, Anda cat pagernya, Anda bersihin rumput-rumputnya. Apakah Anda bisa masuk? Nggak bakal bisa masuk. Dari CCTV siapa itu Pak Kumis? Kasih duit, berapa? 500.000. Dapat saya 500.000. Tapi nggak akan pernah masuk di tempat ini. Karena saya nggak kenal pemiliknya. Surga itu pun demikian. Surga itu punya ada pemiliknya nggak? Ada. Siapa namanya? Allah. Allah bukan nama, Allah itu jabatan. Sering ribut orang. Allah itu nama bukan. Itu orang aja. Gunung batu, Allah. Sebutan dari manusia. Tuhan mengatakan namanya Yesus. Beri dia nama Yesus. Dialah Immanuel. Itu perkataan Tuhan. Bapak Ibu, seperti Musa melihat siapa namamu? I am. Aku adalah aku, itu bukan nama. Aku adalah aku. Saya ketemu sang baik dengan Pak Elisa. Saya belum kenal. Siapa namamu? Aku adalah aku. Bapak Ibu, nggak mungkin dong Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi. Bahwa orang Kristen berbuat baik Pak. Berbuat baik bukan untuk masuk surga. Tapi Anda sudah punya kunci surga, maka Anda harus berbuat baik. Anda punya tiket mau pergi ke Pulau Alor, tapi Anda di airport atau Anda cuma di rumah pegang tiket, nggak bisa sampai. Anda harus pergi ke airport, dengarkan panggilan, Anda masuk pesawat, baru Anda terbang sampai di Pulau Alor. Nah Bapak Ibu, jadi surga itu ada yang punya yes, namanya siapa? Yesus. Kalau Anda kenal pemilik di tempat ini, nggak usah pakai bersih-bersih. Anggap aja Pak Roni, dilihat siapa itu? Oh Pak Jinarko suruh masuk. Begitu masuk, Pak mau yang panas atau yang adem Bapak Ibu. Tadi saya ditanya begitu, mau yang mana? Yang hitam apa yang coklat Bapak Ibu. Mau apa? Ditanya di bawah, mau bakpo apa onde-onde. Saya bilang onde-onde jangan banyak-banyak, kiri kanan cukup 2. Saya bilang begitu. Bapak Ibu, satu perkara kenal saja, Anda sudah dibukakan pintu. Anda diajak makan yang disediakan. Lalu ditanya, Bapak mau tinggal di sini Pak, jadi keluarga kami. Perhatikan ini Bapak Ibu, saya mau tinggal di sini. Pagi-pagi Pak Roni bersihin ini, apa gini, biarin aja Pak Roni, ntar tinggal gua waktu makan, apa begitu? Tidak, orang Kristen dia bekerja, itulah perbuatan baik. Setelah punya tiket itu tadi, dia pasti berbuat baik. Kalau orang Kristen tidak pernah berubah, dia belum menerima Kristus. Kenapa demikian Pak? Kok harus salib? Nah, salib ini dianggap kebodohan. Bagi siapa? Bagi yang mau binasa. Sampai dikatakan di rumah sakit ada salib. Ya, kepala ke kiri atau ke kanan. Itu ada jin kafirnya. Bapak Ibu. Karena bodoh. Sampai gambarnya palang merah mesti diganti karena salib. Bapak Ibu, palang merah itu bukan Kristen. Kalau palang merah itu Kristen Bapak Ibu, bunyinya tidak oweng-oweng, bunyinya haleluya, haleluya, haleluya di jalan. Karena apa? Salib. Ini kebodohan. Lalu apa Pak? Salib itu gambaran Allah sendiri datang dalam wujud manusia. Bapak Ibu sadari agama lain semuanya itu kertas. Kertas yang ditulis. Kalau kita itu firman menjadi daging. Beda. Firman menjadi manusia. Itu bedanya kita dengan agama. Bapak Ibu. Jadi harus terima Yesus. Yes. Nah, kenapa Pak? Satu. Di salib itu ada 3 hal yang perlu Anda ngerti. Ya, maka Anda bisa bersyukur. Kenapa Pak itu 3 hal? Karakter Tuhan ada di salib itu, ada 3. Yang pertama, Allah itu adil enggak? Sifat Allah pasti maha adil. Maha adil tidak boleh salah satu pilih kasih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karakter Allah itu suci. Suci harus menghukum dosa. Bapak Ibu, suci harus menghukum dosa. Nggak bisa Pak tutup mata lah dengan dosa. Karena karakter ketiga itu kasih. Kasih harus menolong. Kan banyak konsep orang Kristen itu salah. Kamu kan bos, kamu kan Kristen. Kalau ada pegawai-pegawai yang salah, kan dia sama Kristen. Jangan dimarahi, kamu maha kasih. Itu bego. Karena keadilan tidak ada. Dia salah harus dimarah. Kasih ultimatum 2 kali, 3 kali gua pecat. Pak sadis Pak, sudah diingatkan 3 kali itu keadilan. Bapak Ibu jangan Kristen gak berani marah. Karena gua Kristen loh, gua bosnya loh. Biarin aja, rusak pabrik Anda. Kenapa? Karena kasihnya
tanpa keadilan. Kasihnya tidak dikatakan melihat yang dikatakan kesucian Allah. Allah tidak demikian. Manusia sudah berdosa. Yes. Mazmur 51 ayat 5. Bisa dibuka. Atau ayat yang ke-7. Beda-beda Alkitab. Ayat yang ke-5. Mazmur 51 ayat yang ke-5. Dikatakan apa di sini? Manusia enggak Pak, lahir seperti kertas putih. Yuk dibaca. Ya. 1, 2, 3. Ini pemazmur menulis sejak dalam perut engkau dan aku ini sudah berdosa. Buktinya apa? Mati dalam kandungan. Buktinya apa? Bayi lahir gak diajari cemburu, bisa cemburu. Gak diajari marah, bisa marah. Ibu-ibu cemburu dulu belajar gak? Suami gue sama cewek lain, gue gak bisa cemburu, gimana cemburu itu? Gini dulu Pak. Apa begitu dulu? Kayak banteng yang mau marah? Enggak. Anda begitu lihat suami Anda dekat orang lain, langsung marah. Sumber dosa itu sejak dalam kandungan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia keturunan Adam pasti sudah ada di dalam dosa. Maka itu dikatakan Adam kedua yaitu Yesus yang menebus Anda dan saya dari dosa itu. Kenapa? Karena kesuciannya diselesaikan dengan kematian di atas kayu salib. Kenapa demikian Pak? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia harus datang. Datang untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa disebut adil? Siapa yang percaya, dia diselamatkan. Siapa yang menolak, dia dihukum. Itu keadilan. Bapak Ibu, Anda haus. Datang ke depan sana seandainya. Dikasih air. Pak, minum Pak, supaya enggak haus. Enggak, lu racun nanti. Yang salah siapa? Anda haus sudah dikasih minum. Anda enggak mau minum. Yang salah Anda sendiri. Sama, tidak mau menerima Yesus Pak. Dia mati dalam dosa. Kalau gitu Allah sadis. Bukan, Allah itu adil. Bapak Ibu ya. Jadi keadilan Tuhan itu dia datang untuk menggantikan engkau dan aku. Kok bisa begitu Pak? Karena dia mengasihi manusia. Manusia harus diselamatkan. Kalau bisa seluruh dunia bisa diselamatkan. Asal dunia mau percaya. Bapak Ibu sering saya contohkan. Pernah di sini atau tidak. Agama dengan kekristenan itu berbeda seperti ini. Seorang perenang jarak jauh. Wah hebat dunia. Kapalnya pecah di Samudra Pasifik, enggak ada pulau, enggak ada apa-apa. Dia dengan pelampung, ombak begitu besar, wah 3 meter, 4 meter, banting ombak, helikopter datang, ini agama. Dek. Kamu mau selamat? Ya tolongin aku. Berdoa yang banyak, berpuasa yang banyak, berbuat amal yang banyak, kamu pasti selamat. Dia pindah, tetap mati. Bagaimana dia bisa berpuasa di tengah-tengah air laut begitu. Bagaimana dia berdoa bisa. Tapi amal bisa nggak dia lakukan? Mati Bapak Ibu. Kalau kekristenan itu seperti ini. Dek. Kamu mau selamat? Mau. Ini aku ada pelampung, aku kasih tali. Dilempar, tangkap. Kalau kamu nangkap itu kamu pasti selamat. Enggak gua berenang terus. Mati dia. Itu keadilan. Tapi bagaimana? Kalau dia tangkap, ditarik ke atas, dia selamat. Bapak Ibu, itulah Yesus. Natal itu tangan Tuhan sedang begini. Mau terima apa tidak? Kadang-kadang banyak orang Kristen di gereja pun tidak menerima Yesus. Contohnya apa? Ada banyak. Ke gereja yang kau cari siapa? Tuhan atau pendeta? Jujur saya banyak ngomong sama orang. Sekarang pelayanan saya ke pinggir, ke daerah-daerah. Kenapa? Di kota besar saya sudah gak cocok. Karena apa? Saya dianggap generasi sudah tua, kayak. Anak sekarang adalah anak-anak Gen Z. Ya, pendeta AI. Pakai AI terus ini, pakai PPT, ya tinggal pencet Bapak Ibu. Kalau kita tidak pakai itu, kita renungkan dengan Tuhan. Apa maunya Tuhan hari ini? Sekarang banyak anak-anak Pak, Bapak ada PPT? Enggak ada, saya enggak punya PPT. Oh ini Pak, tinggal begini, enggak ada, saya enggak punya. Karena saya tidak mau pakai itu, Bapak Ibu. Jadi saya tergeser ke daerah. Yang penting Tuhan pakai, di mana saya pelayanan ke daerah. Saya baru-baru ini pulang dari kota Cincong, ya. Cincong ya ada kereta masuk itu, Bapak. Saya bilang ngapain jauh-jauh Kelapa Gading aja ada LRT, cuma kurang panjang aja. Kalau di sana panjang masuk apartemen, Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu di sana saya penginjilan ke Cincong, Bapak Ibu ya. Ke Cincong, ke Feng Shui, kepala lagi itu. Yang paling bagus Avatar itu, apa namanya, Siang Cacai, ya. Ya betul ya. Bahasa saya salah Pak, Ciang Cai-Cai. Ya.
Wah itu saya demen banget Bapak Ibu. Karena apa? Gratis. Jadi demen. Nah Bapak Ibu saya sempat nginjil di jalan. Di Korea aja bulan November kemarin saya ada di Korea pelayanan di kota Andong, Seoul dan Busan Bapak Ibu. Itu bukan gereja. Maaf ya. Gereja undang saya kalau saya ini dikenal. Contohnya apa? Saya punya YouTube. Itu pasti dikenal. Walaupun khotbahnya biasa-biasa dikenal. Banyak orang ngikutin. Jadi ditulis di sana pendeta ini pasti datang. Atau kedua, saya memang sudah dikenal karena nama yang sudah cukup bagus. Saya nggak dikenal Bapak Ibu. Tapi siapa yang ngundang? Yang ngundang komunitas. Maaf, kalau gereja ngundang, pasti banyak yang datang. Komunitas 30-40 saya pelayanan. Sejak sesudah COVID, Tuhan izinkan saya bisa keluar. Mulai dari Amsterdam sampai pergi ke yang dari Oslo, Jenewa, Bapak Ibu. Itu komunitas-komunitas 40-30 orang. Nah kemarin di Korea, saya melihat ada banyak perubahan. Dulu setiap malam di pinggir jalan itu anak-anak muda, praise and worship, bagi-bagi ayat. Kemarin cuma di 2 tempat saya lihat. Di lainnya tidak ada. Kenapa? Berarti kekristenan sudah mulai padam. Kenapa demikian? Karena dia lupa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur itu bukan cuma hari ini. Anda bangun pagi bisa ngucap syukur enggak? Kenapa? Saya bersyukur kalau bangun pagi saya masih bisa jalan kaki, masih bisa angkat barang. Umur saya baru 57 Bapak Ibu. Ya, teman saya kemarin dipanggil pulang Tuhan, ya. Pak Roni tahu kan? Yang dipanggil pulang, dia umur lebih tua dari saya. Bapak Ibu, saya bersyukur usia umur segini bisa pelayanan masuk kemana-mana. Kenapa? Itu anugerah. Bapak Ibu pernah berpikir, kalau sekarang saya 75, Tuhan kasih 10 tahun lagi berarti 85 saya dipanggil Tuhan. 10 tahun ini apa yang saya kerjakan untuk Tuhan? Walaupun saya harus masuk ke tempatnya anak-anak F13R. Walaupun ke tempat anak-anak jalanan, saya nggak peduli. Duit nggak dipikir, kita ngeluarin beli kopi. Yang penting apa? Dia harus dimenangkan. Dia harus mendengar siapa Yesus. Banyak manusia tidak demikian. Gue diundang sana. Berapa PK-nya? Kecil. Pesawat gue harus, bisnis kelas. Ada seorang pendeta, saya nggak mau sebut, sampai yang di Taiwan itu kecewa. Gimana tuh Pak? Ya itu urusan dialah, bukan urusan saya. Itu dia punya tipe seperti itu. Bapak Ibu, umur kita itu kapan dipanggil Tuhan? Anda tahu kiamat itu ada 3. Kok begitu Pak? Yang sekarang dibicarakan kiamat nanti akan terjadi Pak. Gog dan Magog terjadi. Nanti ini kalau selat homus nggak dibuka-buka begini. Tafsir. Kiamat yang pertama yang kita takutin adalah kiamat pribadi. Anda makan bakpo dibawa ke selek di sini nggak berhenti. Nggak bisa napas, mati. Itu kiamat pertama. Ya, mati. Nggak bisa ditahu. Hari ini umur 30 Pak, makan bakso nggak turun, mati. Naik sepeda, nggak punya penyakit Bapak Ibu. Tapi ngejar temennya, nggak pernah naik sepeda, ngejar. Ngejar Bapak Ibu. Oksigen nggak naik kayaknya, jeblak, nggak ada yang nulungin, meninggal. Padahal umur baru 38 tahun. Ya, jangan dianggap bahwa Pak sepedaan itu sehat, yes. Tapi kalau Anda baru naik terus Anda genjot terus, napas Anda nggak mau ngejar teman, bisa mati loh di jalan kalau nggak ada nurungin. Kenapa? Sudah waktunya mati. Itu kiamat pertama. Kiamat kedua apa Pak? Kiamat lokal. Lagi tidur malam, longsor tanah, satu kampung mati semua. Atau naik pesawat kayak dulu mau ke Singapura, pesawatnya jatuh dekatnya Marunda itu, mati semua. Itu kiamat lokal. Tapi kiamat universal belum, belum. Kenapa? Kita nggak tahu. Yang penting Anda dan saya siap-siap. Anda yakin nggak Tuhan yang Anda sembah ini, yang sudah memberikan Anda keselamatan? Dia mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa Anda. Bukan menebus dosa loh ya. Yesus bukan menebus dosa. Yesus menghapus dosa. Yesus menebus Anda dan saya. Sering perkataan ini salah. Yesus menebus dosa. Dosa tidak ditebus. Kok begitu Pak? Contoh. Anda bawa barang. Anggap ini manusia. Ya, ini pegadaian. Pegadaian itu dosa. Anda jatuh dalam dosa. Ya, barang Anda ditaruh di pegadaian. Ada waktu jatuh tempo untuk menebus. Yang Anda tebus pegadaiannya apa barangnya? Barang. Manusia jatuh dalam dosa. Yang ditebus manusianya apa dosanya? Ini perkataan kecil tapi nggak sadar, sering diulang-ulang. Yesus penebus dosa. No, Yesus penghapus dosa.
Yesus menebus hidup Anda dan saya. Ini perkataan terutama WL harus ingat, ada kata-kata gitu harus diganti. Jangan membodohin umat setiap saat. Umat bukan ditebus, tapi dikatakan dihapus dosanya. Bapak Ibu, diambil dari dosa untuk menjadi milik Dia. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda menerima Kristus, apa yang kita peroleh? Salib itu memiliki hal yang hebat bagi yang percaya. Saya pernah sampaikan di sini, kenapa salib Yesus plus? Setiap kaisar ngebunuh orang jahat, makanya sekarang pokok bahasan, Yesus kok dijadikan terkutuk? Ya, Alkitab tulis dia dijadikan terkutuk karena Anda dan saya. Anda tidak mampu menghapus kutuk Anda. Dia harus turun menggantikan kutuk Anda dan saya. Itu yes, Bapak Ibu. Nah, kenapa salibnya kok pas begini? Ada salib begini, ada salib T, ada salib X, Bapak Ibu. Setiap kaisar beda-beda. Pas Yesus kok plus? Itu kegenapan. Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat. Bapak Ibu, apa itu? Sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Ini katakan begitu kan? Kasih setia Tuhan, itu kasih Dia. Balasnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, segenap jiwamu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, dalam agama tetangga juga ada itu. Hablum min Allah wa hablum min nanas. Jadi kalau engkau punya kenal sama Tuhan, engkau harus baik dengan sesama. Engkau harus tahu dengan sesama. Maka kalau orang Kristen di gereja, dengan sesama tidak dikenal, itu aneh. Dengan sesama ada kenal. Bapak Ibu, kadang-kadang nongkrong ngomong-ngomong untuk relationship, ya kayak jemaat kristal di Amerika. Itu sampai membangun gedung aja supaya jemaatnya terlibat. Ada yang beli keramik cuma 1 kotak, ditulis nama dia. Ada yang 5 kotak, 10 kotak. Karena apa? Kebersamaan. Hubungan dengan Tuhan mengakibatkan hubungan dengan sesama. Nah, ketika Yesus itu mati ke dunia, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan Anda dan saya, apa yang kita peroleh? Yang pertama, pengampunan pasti. Pengampunan yang diberikan itu bukan setengah-setengah. Kalau manusia mengampuni kan setengah-setengah, Bapak Ibu. Kelihatan sekarang didamaikan, ya damai ya, damai. Saya nggak bisa lupa Pak sama dia. Setelah didamaikan begitu, ya. Kenapa? Langit bumi boleh lenyap, dongkolku tinggal tetap. Kan begitu kan? Bapak Ibu, nggak bisa. Tuhan nggak. Tuhan cuma memutuskan dosa Anda dibuang, sudah nggak diingat. Manusia masih ingat. Jujur, saya Bapak Ibu kalau di Jawa Timur, kalau ketemu teman-teman pendeta preman datang, pendeta preman datang. Bapak Ibu, latar belakang saya gelap. Bapak Ibu, lalu terima Yesus, itu kata-kata dari hamba Tuhan masih ada, mengyang-yang terus. Tuhan sudah tidak mengingat siapa saya. Yang dilihat Tuhan itu hari ini. Kamu dulu sampah, sekarang kamu jadi pupuk. Itu yang maunya Tuhan. Nah, kita belajar itu Bapak Ibu. Pengampunan yang sempurna dari Tuhan kita peroleh. Apakah kita bisa mengampuni sempurna dengan sesama kita? Bapak Ibu, sekarang ini terjadi banyak yang dikatakan pergeseran dari firman. Seorang hamba Tuhan, khotbah. Bapak Ibu, perceraian itu sah. Gimana perceraian itu sah? Bapak Ibu, Alkitab tulis dalam Matius, kalau kamu bercerai, menurut Musa dikasih surat cerai, tapi jangan nikah lagi. Kalau kamu nikah lagi, kamu berzina setiap hari. Ini pendeta begitu, karena dia cerai. Dia kawin lagi. Bapak Ibu, Alkitab disesuaikan dengan pola pikir dia. Ada lagi pendeta masih muda, kalau ada suka ikuti medsos. Kenapa saya ikuti medsos? Karena pertanyaan orang itu dari medsos, Bapak Ibu. Pendeta masih muda, terkenal, gerejanya besar sekarang. Saya hari Natal dibawa oleh Tuhan turun ke neraka. Bapak Ibu, bukan untuk dosa saya, tapi untuk dosa kalian. Wih, jemaatnya tepuk tangan. Pok, ini jemaat bento semua kali. Yang bisa menyelamatkan Anda itu bukan pendeta. Tuhan Yesus. Mana yang pernah turun ke neraka menyelesaikan dosa manusia? Hanya Yesus. Kalau zaman dulu ada pendeta suka naik ke surga. Naik ke surga sekarang enggak ada Pak. Ya karena Gojeknya udah enggak ada. Dulu ada Gojek. Kayak teh celup gitu, naik turun, teh celup. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, jujur. Kalau Anda masuk surga mau turun lagi enggak? Kalau turun bego. Karena apa? Anda udah gak mikiri utang, Anda udah punya jaminan di surga di dalam. Nikmat. Ngapain mesti turun lagi? Ini gak masuk akal naik turun. Yang ini turun ke neraka. Jangan dibodohin. Makanya setiap khotbah Anda harus saring. Anda harus dengar. Yesus mengampuni, yes.
Sebesar apapun dosamu, tidak diingat oleh Tuhan. Perbuatan baik saya Pak tidak bisa menyelamatkan. Kitab Nabi Yesaya mengatakan perbuatan baikmu seperti kain yang lara. Tahu kain lara enggak? Ibu-ibu tahu topok? Topok di dapur itu kain lara. Jadi perbuatan baik kita seperti kain yang lara. Kenapa? Agama yang sama perbuatan baiknya berbeda. Apalagi agama beda pasti lebih berbeda lagi. Karena Pak ukuran manusia. Sedangkan kebaikan Tuhan yang bagaimana? Terima dia. Di dalam Markus. Siapa yang menerima diselamatkan. Siapa yang menolak sudah dalam hukuman. Itu jelas tulisan Tuhan. Bapak Ibu, perkataan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, terima Yesus dengan sungguh. Lalu apa cukup Pak? Diam aja. No, Anda harus berbuat sesuatu. Tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya Anda bukan diam, Anda terus bekerja dalam arti melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Tentunya apa? Apa yang difirmankan. Bapak Ibu, saya punya teman Bapak Ibu. Teman saya itu terkenal dulu medit bin pelit alias kekir bin cetil. Kenapa? Kalau makan dia gak pernah bayar. Alasan dompetnya ketinggalan, alasan apa? Kalau dia seandainya gak ditawari, dia bilang enggak gua puasa. Kenapa? Dia takut suruh bayar. Jadi dia gak mau Bapak Ibu. Nah setelah terima Yesus berbeda banget. Diam-diam Pak, aku udah terima Tuhan luar biasa, aku diingatkan Tuhan. Saya gak boleh memegang begini, saya kadang-kadang harus memberi. Terima kasih. Mulai dia ngajak teman. Bukan tambah rugi loh, tambah naik terus ya usaha dia. Diberkati. Karena apa? Dia menjadi pelaku firman. Pelaku firman melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, kematian Kristus di atas kayu salib mengampuni Anda dan saya. Anda dan saya ini brengsek loh Bapak Ibu. Siapa di sini yang enggak brengsek? Tolong angkat tangan. Enggak ada, semua brengsek. Tapi setelah terima Yesus, kita diubah menjadi yang terbaik. Di tengah-tengah lingkungan Anda bisa menjadi saksi. Pak, gimana Pak? Kalau saya bisa menjadi saksi, lingkungan saya kadang-kadang begini, saya perlu marah gak? Perlu, tapi jangan berbuat dosa. Bapak Ibu, Anda boleh marah? Boleh. Mobil Anda ditabrak, Anda punya hak. Tapi tidak boleh marah. Jujur saya tanya orang, Pak gimana Bapak? Saya belum bisa melakukan firman Tuhan. Apa itu? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Belum bisa. Sini yang bisa maju ke depan. Gua kasih engkau pecing. Coba tes case. Sekali gua tonjok. Biar udah tua gini gigi Anda bisa copot. Coba Gak bisa Bapak Ibu, itu proses yang lama. Betul, saya gak bisa. Saya tanya orang, saya masih sakit kadang-kadang. Tapi saya minta Tuhan balut aku. Supaya aku bisa benar-benar mengampuni dia. Saya pernah sama seseorang hamba Tuhan juga, Bapak. Saya dihabisin, habis. Coba Ibu, saya bilang istri saya, gua gak jadi pendeta. Gua keluar saja. Kenapa? Lebih baik gua jadi anak jalanan. Gak cocok tinggal hajar. Dia bilang gitu. Lalu gimana? Lu ngampuni, lu hamba Tuhan. Karena istri saya memang dari sekolah teologi sama saya. Dia sekolah, ya dia kelasnya di bawah saya. Dia jatuh cinta sama saya Bapak Ibu ya. Jadi dia yang jatuh cinta dulu. Gitu. Dia bilang, wah ini. Dia bilang, ya ini wah ini juga. Dia bilang gitu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, 2 tahun saya tahan di sini. Setiap ketemu dia, empet saya. Maaf ya, saya orang jalanan dulu tinggal pengadilan di jalan, bukan di pengadilan sana di jalan. Kalau nggak ketahuan ya nggak ketangkep kan gitu. Bapak Ibu sakit hati. Setiap ketemu rapat pendeta ketemu dia sakit hati. Istri saya bilang, lu bisa mati karena penyakitmu sendiri. Lu bisa cancer karena penyakitmu sendiri. Ampuni dia, lupakan. Doa terus akhirnya Tuhan kasih sejahtera. Aku sudah mengampuni kamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni dia? Pembalasan adalah hakku. Ketika engkau mengampuni, engkau taruh bara api di atas kepala dia. Pas di Israel Bapak Ibu, zaman Israel belum kayak sekarang. Israel masih enak-enaknya. Saya jalan, ketemu dia di sana. Bapak Ibu tahu, dia ketemu saya itu sembunyi. Masuk di orang jual kain-kain, sembunyi di sana. Saya tahu dia masuk ke sana, saya deketi dia. Dipikir istri saya, wah saya mau hantam dia di sana. Di Israel kan jauh kemana-mana Bapak Ibu. Ya kan? Lu bener, saya gak peduli, lu dan 2 dan 3, gua dan kawan-kawan Bapak Ibu. Ya, begitu saya deket, saya enggak pukul dia, saya peluk dia. Jujur, aku sakit hati sama kamu, tapi aku rugi. Kenapa? Kalau kamu ketemu di Indonesia waktu itu 2 tahun yang lalu, gak tahu kamu jadi apa, gue jadi apa. Kayak gitu. Tapi karena Tuhan sudah pulihkan saya. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan
itu akan muncul Anda bisa terhadap sesama, bisa mengasihi. Bukan bohongan, bukan dibuat-buat, tapi muncul dengan sendirinya di sini. Kalau Anda masih simpan, Anda sakit. Karena pengampunan dari Tuhan itu sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Anda diangkat menjadi anak, menjadi keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan. Ya, kan gitu kan. Ada lagu-lagu gitu. Wow, I need apa nama itu? Ada lagu Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, kan begitu kan? Tapi kalau orang tidak disenangi, Yesus cinta saya, yang tidak disenangi di sana, Yesus cinta kamu ke sini. Karena nggak suka yang di sana. Bapak Ibu, perhatikan, kita belajar untuk melepaskan itu. Bapak di surga sudah mengampuni kita. Bapak di surga mengangkat engkau dan aku menjadi anaknya. Bukan Allah beranak, seperti orang-orang bodoh. Dikatakan kapan dia melahirkan, di rumah sakit mana dia melahirkan. Bapak Ibu, Anda bin Yahweh, bin Yosua, itu adalah anugerah. Ada anak Batak di sini? Ada? Anak Pontianak ada? Enggak ada. Anak Jakarta semua. Bapak Ibu, kalau Anda bilang anak Jakarta, anak Pontianak, anak Medan, bukan Medan anak saudara, bukan Pontianak anak saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Anda dan saya itu berasal dari Tuhan. Maka itu Anda kembali kepada Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita belajar untuk melayani Bapak kita. Kita punya hubungan yang akrab dengan Bapak kita, akrab dengan sesama. Itu tanda salib. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Yang terakhir adalah apa, Pak? Yang terakhir itu yang disebut, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan itu sanggup menolong Anda. Sesulit apapun Tuhan itu sanggup menolong Anda. Tidak perlu diomong-omongan ke orang. Tuhan siap memberikan pertolongan tepat waktu. Jujur Bapak Ibu, saya waktu pulang dari Korea, istri saya diprediksi dokter empedunya itu pecah. Merembes Bapak Ibu, harus diangkat. Karena apa? Sebelum ke Korea Bapak Ibu, itu istri saya sudah masuk rumah sakit. Karena di rumah sakit ini maaf, kalau ada dokter di sini, ada rumah sakit yang dokternya cuma periksa-periksa. Ginjal nggak sakit diperiksa, persen. Mahal itu Bapak Ibu. Semuanya foto-foto. Sampai akhirnya pulang 150 juta. Tapi belum diapa-apain. Yang penting sehat. Jadi di Korea pelayanan dia tuh kasihan masih rasa sakit. Cuma dia nggak berani ngomong. Jadi nggak segembira orang sehat. Pulang saya bilang periksa lagi. Periksa lagi, udah masuk aja. Nanti gampang masalah itu. BPJS nggak punya, asuransi nggak punya. Harus uang pribadi. Begitu masuk kali kedua, dokternya baik. Anda jangan pakai kelas 1, pakai kelas 3. Ya enggak kelas 1 lah dok, anak kelas yang 3 banyak orang, dia bilang gitu. Kelas 3 harganya segini, Anda punya kartu ini enggak, Kelapa Gading Mall enggak? Oh, kok Kelapa Gading Mall gimana sih? Diskon 10%. Kalau gereja GKY, gereja Kristus Yesus, diskonnya 20%. Kalau full gospel, diskonnya 15%. Saya enggak punya anggota full gospel, yang ada MAG. Mall Arta Gading, saya kasih diskon 10%. Singkat cerita, Bapak Ibu, akhirnya terakhir mau keluar itu 80 juta harus bayar Mas Yan. Karena di lapas Ropi ya, bolong 3 di sini, tapi dia 4. Kalau orang lain cuma 2 hari, Bapak Ibu, istri saya 6 hari. Di operasi orang lain cuma 2 jam, istri saya 4 jam. Kenapa kok beda? Karena dia hamba Tuhan, dikasih bonus, Bapak Ibu ya. Nah singkat cerita, saya kumpulin duit, anak saya juga. Kurang, saya doa Tuhan, besok dia harus pulang gimana Tuhan. Tuhan dasar tuh. Saya nggak pernah WA siapa-siapa, nggak pernah ngomong, istri gua sakit atau tak masuk di status, istri saya lagi terbengkalai di rumah sakit. Nggak ada. Karena apa? Itu seolah-olah ditujukan orang. Anak rohani saya Bapak Ibu yang berhasil, tiba-tiba telepon saya. Om, aku buka pabrik baru om. Om bisa doa nggak om? Ayo doa. Terus tante nggak ikut. Iya tante lagi di rumah sakit. Betul nggak? Nggak bohong kan? Di rumah sakit. Kenapa gini. Oh iya. Udah selesai doa. Yang panjang pertama. Pulang dikasih persembahan Bapak Ibu. Dan persembahan itu mohon maaf. Itu menutup kebutuhan saya saat itu. Kenapa? Karena dia. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Jadi Bapak Ibu setiap Anda terima tubuh dan darah Yesus ini, Anda belajar bersyukur. Apa itu bersyukur? Eukaristia, mengingat kematian Tuhan. Mengingat dia sudah mati untuk aku. Mengingat dia sudah menebus aku. Mengingat dia sudah mengangkat aku menjadi anak. Mengingat dia sudah memberikan yang terbaik untuk aku. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mengucap syukur setiap bangun pagi kami sehat karena Tuhan. Dalam perjalanan usaha kami diberkati Tuhan karena Tuhan. Bapa, hari ini kami hendak menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kami manunggal dengan Tuhan. Ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami tahu penebusan itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya Bapak yang akan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan hambanya.